Pernah kepikiran nggak sih, seandainya kita bisa tekan tombol restart di hidup kita, hapus semua kesalahan, semua error, dan mulai lagi dari awal, bener-bener dari nol. Nah ternyata ada loh konsep spiritual yang persis kayak gitu. Kali ini kita bakal bedah Idul Fitri dengan cara yang mungkin belum pernah kamu bayangin sebelumnya, sebagai sebuah proses factory reset total untuk jiwa kita. Sebelum kita kupas tuntas prosesnya, yuk kita intip dulu tujuan akhirnya. Coba bayangin, jiwa kamu dipulihkan 100%, balik lagi ke kondisi paling prima. Itulah sebetulnya tujuan Idul Fitri, sebuah perayaan yang ternyata, ya ampun, jauh lebih dalam dari sekedar baju baru dan kue lebaran. Ini nih, peta perjalanan kita buat memahami semuanya. Kita mulai dari apa itu riset spiritual, terus kita cari tahu apa pengaturan awal jiwa kita. Setelah itu kita bahas proses pembersihan mendalam selama sebulan penuh, belajar cara menghindari malware atau kebiasaan jelek, dan yang paling penting, gimana cara merawat sistem baru kita buat akhirnya siap-siap meluncurkan Anda 2.0. Oke, kita mulai dari ide utamanya ya. Coba deh, kita lupain sejenak soal tradisi dan perayaannya. Inti dari Idul Fitri itu sebenarnya sebuah konsep yang radikal banget. Kesempatan buat melakukan pengaturan ulang total pada diri spiritual kita. Persis kayak yang kita lakuin ke laptop atau HP kita pas udah mulai lemot dan penuh sampah digital. Tapi kan, kalau kita ngeriset sesuatu, pasti ada tujuannya kan? Kita nggak cuma asal hapus data, tapi kita pengen kembali ke kondisi tertentu. Nah, pertanyaannya sekarang, kayak apa sih pengaturan pabrik untuk jiwa manusia itu? Kondisi asli seperti apa yang sebenarnya lagi kita tuju? Jawabannya ada di satu kata, fitrah. Dari kata yang artinya menciptakan pertama kali, fitrah itu adalah kondisi asli jiwa kita, murni, bersih, tanpa bug gaya keraguan, dan tanpa malware seperti kebencian atau kesombongan. Ini ibaratnya software versi 1.0 yang sempurna langsung dari sang pencipta. Nah, jadi tujuan Idul Fitri yaitu mengembalikan kita ke fitrah. Artinya, kita balik ke pengaturan awal, di mana semua file sampah dosa udah dibersihkan, memori kita jernih lagi, dan jiwa kita siap berfungsi dengan performa puncaknya. Ya, tentu aja. Factory reset sebesar ini nggak bisa dong kejadian dalam semalam. Ada proses pembersihan mendalam yang butuh waktu dan usaha. Nah, proses inilah yang kita kenal sebagai bulan Ramadan. 1 bulan penuh untuk memformat ulang jiwa kita. Proses bersih-bersih ini punya 3 alat andalan. Pertama, puasa yang fungsinya membersihkan cache atau sisa-sisa hawa nafsu yang bikin kita lemot. Kedua, sholat malam, ini buat menghapus cookies atau jejak gangguan duniawi yang bikin kita lalai. Dan ketiga, zakat, yang bertindak sebagai antivirus ampuh buat ngilangin virus kekikiran dari dalam diri. Dan hasilnya, setelah sebulan penuh proses ini, folder-folder berat kayak dosa, ego, sampai gibah, akhirnya satu persatu dipindahin ke recycle bin. Jadinya, sistem spiritual kita jadi jauh lebih ringan, lebih responsif, dan bebas dari beban yang selama ini bikin kita berat melangkah. Oke, sip. Sistem kita udah kinclong. Tapi, justru disinilah tantangan terbesarnya dimulai. Soalnya, membersihkan sistem itu satu hal, tapi menjaganya tetap bersih, wah, itu cerita lain. Perjuangan yang sesungguhnya itu dimulai setelah Idul Fitri. Coba deh kita renungin bareng-bareng. Buat apa kita capek-capek sebulan penuh, kalau setelah sistemnya bersih, kita malah langsung ngunduh dan nginstal ulang virus-virus lama yang sama. Semua kerja keras kita bisa jadi sia-sia kan? Dan ini bahayanya nyata banget loh. Banyak dari kita kadang tanpa sadar langsung mengunduh kembali kebiasaan buruk lama pasca Idul Fitri, malah sholat lagi, lidah jadi tajam lagi, kebiasaan-kebiasaan lama lainnya, itu semua adalah malware yang siap menginfeksi sistem kita yang baru aja bersih. Terus gimana dong cara ngelindunginnya? Gimana kita ngerawat sistem operasi yang udah fresh from the oven ini? Jawabannya ada di patch keamanan, tambalan keamanan yang perlu kita install secara rutin. Pertama, kita harus sadar, jiwa yang baru diinstal ulang ini super sensitif. Sedikit aja perbuatan maksiat, itu rasanya bakal kayak goresan di layar baru. Kinerjanya bisa langsung terasa menurun. Makanya, kita harus ekstra hati-hati sama data apa yang kita masukkan ke dalamnya. Solusinya? Ya, update rutin. Sama kayak software yang butuh pembaruan, jiwa kita juga butuh patch keamanan. Bentuknya apa? Sholat sunnah, tilawah Al-Quran, dan puasa Syawal. Ini adalah cara kita memperkuat pertahanan sistem dari serangan virus-virus baru maupun lama. Nah, dari semua pembaruan itu, puasa Syawal ini sering disebut sebagai patch keamanan yang paling krusial. Anggap aja ini kayak kita nginstal firewall premium yang bikin sistem pertahanan jiwa kita jadi jauh lebih sulit ditembus oleh virus kebiasaan lama.
Nah, setelah sistem kita dibersihkan, dipulihkan, dan dilindungi dengan patch keamanan, sekarang tibalah saatnya untuk bagian yang paling seru dan paling ditunggu-tunggu, peluncuran resminya. Yap, inilah puncaknya. Idul Fitri adalah momen peluncuran Anda 2.0. Ini bukan lagi versi lama yang penuh bug dan lemot, tapi ini adalah versi terbaik dari diri kamu yang siap untuk memulai sebuah babak baru yang lebih baik. Pada akhirnya, kita semua sekarang berdiri di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada jalan kembali ke kekacauan dan virus lama. Di sisi lain, ada jalan menuju versi diri yang bersih dan optimal. Kita udah dikasih kesempatan emas buat mulai dari nol. Jangan sampai kita sia-siakan. Jadi, yuk kita bawa semangat ini terus. Sistemnya udah bersih, tugas kita sekarang adalah menjaganya bareng-bareng supaya nggak kena virus lagi. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kita bisa berubah, tapi apakah kita mau merawat perubahan ini? Selamat meluncurkan Anda 2.0.